saya nggak mempermasalahkan misalkan di dalam kelompok kami berkata Bapak lebih besar gitu ya, dikatakan Bapak lebih Ah, besar dari saya, aku keluar dan masuk dari Bapak. Nah kalau di mm-mm. saya memang ada beberapa orang yang pemahamannya seperti Arius ya, seperti em, ya Arius lah ya. Kalau saya sendiri kan memahaminya seperti Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Kalau setara. bentar deh, Marsion. Kalau uni analisis sebenarnya Marsion ini dia sebetulnya Ada yang bukan Wanes Marsion ya. murni. Dia gabungan dari Wanes dengan Marsion. Jadi Martinez Iya. sebenarnya. Boleh dikatakan Martinez aja, Martinez. Marsion plus Wanes gitu. Jadi denom baru Iya, ya. iya, 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 iya. Itu Ya, karena Marsion Purba, Bu Rifa. nah itu Kita dia. kan Neo Jadi Marsion, kita Neo Neo. Marsion. Nah, jadi Uni adalah orang yang paling senang dengan Pak Jody Hendrato itu membaca warna doktrin ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Assalamualaikum. Diluruskan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Bang, saya juga sebetulnya mau potong tadi. Di sini kan kita diskusi bukan curhat atau berceramah. Boleh aja berceramah, tapi ada batasan yang harus bisa kita ini, ya. Ini Bang Yuda ini Kristen atau Muslim, Bang? Sekalian kita sapa ya, mumpung kita belum masuk ke cek Bang Yuda. Turun, oke. Oke, Bang Marsion. Bang Marsion ini kan saya juga pelajari ya, teman-teman, walaupun tidak secara secara mendetail, tetapi memang yang menarik ini teman-teman Marsion ini menolak isi Bible itu sendiri. Nah, di mana sebetulnya kalau kita beriman pada satu kitab seharusnya tidak ada yang kita tolak. Harus utuh kita ambil karena itu kita yakini sebagai petunjuk. Jadi kita kalau dalam Islam tuh ketika mengimani sebuah kitab, contoh Al-Qur'an ya, kitab suci bagi umat muslim, itu harus utuh karena memang kita akui itu firman Tuhan, dia benar di situ ya, isinya gitu ya. Jadi secara tekstual tidak ada yang kami buang di situ. Nah, saya coba meraba apakah ini karena memang di situ bukan perkataan Tuhan atau bukan firman Tuhan, sehingga ada kecacatan bagi teman-teman Marsion dalam memahami Bible itu sendiri, ya gitu.
Coba bagaimana tanggapan Bang Marsion? Kalau memang terpenggal-penggal kayak gitu, itu kan tidak utuh berarti kan? Kita tidak Bukan memahami begitu, secara Tuhan utuh. Yesus sendiri yang ngomong. Gimana? Ya, Nah, perihal kerajaan sorga itu adalah seperti seorang anak manusia yang menabur benih gandum. Nah, lalu datang si jahat atau iblis menabur benih lalang di tempat yang sama. Itu yang akan terjadi ke depan. Dan mereka di dalam gereja sendiri, bahkan saya percaya di dalam kitab sendiri itu ada benih dari si jahat dan benih yang benar yang ditabur oleh Tuhan Yesus itu. Mereka bertumbuh bersama-sama, lalang dan gandum di tempat yang sama juga. Dan saya percaya tentang kanonisasi dan ya sistem gereja yang memang sudah berpolitik ini sudah mencampur adukan ini. Saya percaya di situ, Bang. Bahkan kalau Abang kan percaya juga bahwa orang Yahudi merubah-rubah kitabnya, kan ditulis di situ. Ya memang benar hal ini terjadi, Bang. Bagaimana kita melihat Paulus pun singkat aja, Bang, ya. Ya, saya tambah dikit. Paulus juga Anda tolak di situ ya? Enggak, saya enggak tolak Paulus. Paulus ngomong kayak gini. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17 dikatakan, ya, kalau mereka membaca perjanjian lama seperti ada selubung, apalagi khususnya kitab Musa. Lalu dikatakan Tuhan adalah roh, di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, kalau kamu membaca kitab di perjanjian lama, tidak ada kemerdekaan, itu bukan dari roh yang Allah yang benar. Itu memperbudak kalian. Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita. Itu dia mengajarkan ajaran. Sekarang gini, Bang. Sebentar Bang MJ ya, mau sholat dulu sebentar. Iya, Bang. Oke. Baik. Jadi gini, Bang Marsion, secara mainstream banyak orang dalam yang meyakini agama Kristen atau meyakini Bible itu sebagai sandaran untuk diimani, untuk dijalankan. Ketika kita mengimani satu kitab atau buku, itu kan menjadi panduan kita. Kita kan nggak bisa mengambil sepotong-sepotong. Karena memang sejatinya seharusnya kitab itu adalah dari firman Tuhan, dari Tuhan itu sendiri datangnya, kan gitu ya. Nah, yang saya lihat ini dari teman-teman Marsion ini kan seperti memenggal-menggal gitu. Ada yang diambil. Lah kalau memang di situ bercampur, berarti kan tidak suci lagi, bukan lagi murni firman Tuhan. Nah, lalu kitab mana yang memang kitab dari Tuhan gitu yang harus bisa kita yakini sebagai petunjuk untuk hidup kita, untuk keselamatan kita baik di dunia maupun di tempat yang baru nanti gitu, Bang Marsion? Jelas, kalau bagi kami orang Kristen ya, kita kan mengikuti ajaran, namanya juga Kristen kan, pengikut Kristus, mengikuti ajaran Tuhan Yesus dan para murid. Nah itu saja. Kalau tentang nubuatan, Pak Petrus, nubuatan tidak boleh sembarang diterjemahkan. Maka para rasul ini, khususnya Paulus ya, menuliskan banyak hal yang ia terima dari Tuhan Yesus. Oke, baik. Apakah ada Marsion punya kitab sendiri, Bang? Sehingga di situ tidak ada lagi yang tertolak gitu. Kalau kaum Marsion sebenarnya mereka adalah pengkanon kitab suci awal. Cuma saya ini menggunakan nama Marsion untuk menyadarkan aja, membuat bukan berarti saya menghidupkan ajaran itu, karena memang di Marsion pun ada ajaran yang awalnya Marsion lama ya. Kami menyebut diri kami neo-Marsion, atau seperti dikatakan kaum Qatar yang memang dibantai waktu itu oleh pihak-pihak. Gini Bang. Terima kasih. Ya, Oke, sebentar gini. Bentar, yang saya sedikit, tanyakan Jun, tadi. Ya Uni. Jun, sedikit. Ya Uni. Bro Marsion, memang kaum Qatarian itu pandangannya sama seperti Marsion ya? Iya, benar. Itu yang dibantai oleh Oke. institusi Ini masih gereja-gereja. diawasin nih sama Uni, Bang. Takut saya salah karena saya juga masih dalam tahapan belajar dalam diskusi ini, karena saya belum begitu paham 100% karena memang orang-orang Kristen ini kan dalam memahami kitabnya itu beda-beda. Ini si Rian, bisa di-mute dulu Bang Rian. Mute dulu ya. Teman-teman yang belum ini mute dulu. Oke, gini Bang Marsion.
saya agak kesulitan sebetulnya, tapi saya berusaha untuk bisa masuk ya dalam diskusi ini, karena ketika kita diskusi tentu ada pegangan buat kita diskusikan. Nanti kalau ketika saya misalnya membawa dalil bahwa Tuhan itu tidak pernah kelihatan, tidak pernah menampakkannya, nanti abang tolak. saya susah kan mau diskusi seperti itu gitu loh. Bang Juli, itu sama dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dikatakan Paulus, dan dikatakan Yohanes. Yohanes 1 ayat 18 berkata gitu, tak seorang pun pernah melihat Allah, hanya Nah, itu abang terima ya? Tuhan Bapa. Saya terima. Lalu Yohanes 6, okay. perkataan Yesus sendiri, ayat 45 dan 46, bukan berarti mereka pernah melihat Allah. Yesus sendiri yang berkata, lalu atau melihat Bapa ya, dia ngomong Bapaknya. Dia nggak ngomong Allah, di situ dia ngomong Bapa. Lalu Paulus ngomong di 1 Timotius 6 ayat 16, dia adalah dia bersemayam dalam terang tak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak pernah bisa melihat dia. Nah, Bapa itu memang nggak pernah menampakkan diri. Cuma kita melihat Bapa melalui Yesus Kristus. Jadi siapa yang diketemukan Musa dikatakan mereka melihat Allah? Oke, saya sudah paham, Bang. Ya. Saya sudah paham sampai di situ. Jadi gini, dalam Yohanes 1 nomor 1 ya, firman itu bagian daripada Elohim. Elohim tidak apa-apa Bang ya, saya sebut Bang ya, sama aja dengan Allah kan? Iya. Oke. Elohim juga bisa. Nah, dalam Yohanes 1. Oke. Nah, dia satu satu hakikat katanya kan gitu. Nah, kita tahu semua ya, hakikat itu adalah keberadaan ya. Nah, di dalam dalil yang tadi itu kan keberadaan Tuhan itu sendiri memang tidak bisa terlihat gitu ya. Dia tidak bermateri, kemudian dia bermateri itu sebetulnya juga saya punya dalil sebetulnya itu melanggar di situ Bang. Bukankah bagian dari Tuhan itu juga seharusnya tidak bisa kelihatan juga? Kan firman itu kan bagian dari Tuhan, kemudian dia menjadi manusia. Nah, ini yang sering kita diskusikan. Saya masuk di sini, kayaknya ini masuk di sini nih Bang. Nah, ini kan kontradiktif di situ Bang. Kontradiktif Bang. Kenapa saya bilang kontradiktif? Karena firman itu memang bagian dari Tuhan itu sendiri. Kemudian bagian dari Tuhan ini menjadi kelihatan. Nah, itu bagaimana Abang menjelaskan itu supaya rasional, supaya bisa diterima akal? Dia kan menyatakan diri ya melalui anak, sebutnya anak ya, atau yang menjadi Yesus Kristus yang kita kenal. Makanya kita melihat Bapa atau Tuhan Yesus, kamu melihat aku, melihat Bapa juga. Jadi dia adalah Bapa menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Karena itu pernyataan apa, Bang? Iya, pernyataan ambigu Tuhan. Tuh. Enggak, Tuhan Yesus, Yohanes sendiri berkata begitu. Paulus pun berbicara begitu. Iya, maksudnya gini, pernyataan sebagai apa, Abang? Abang Marsion. Pernyataan sebagai apa? Sebagai manusia sepenuhnya. Sebagai manusia yang ada hakikat Tuhan gitu? Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Sang Firman. Oh, berarti dia Sang Firman yang ya kontradiktif itu Bang, seharusnya kalau seperti itu Bang. Ngerti nggak? Masuk nggak? Kontradiksinya gimana Bang? Ya, kontradiksi karena hakikatnya Tuhan, bahkan bagian dari Tuhan itu seharusnya tetap nggak bisa terlihat. Iya, tapi tidak ada yang mampu melihat gitu loh Bang. Seharusnya gitu loh. Ini secara logis dulu ya, kita belum masuk kepada kontekstual. Paham. Saya mempercayai bahwa dia itu sanggup, mampu untuk merendahkan diri, mengosongkan diri menjadi manusia. Itu adalah kemampuannya dia demi untuk menyelamatkan kita. Gitu. Oke, bicara kemampuan. Oke, itu juga sebetulnya lagi melanggar sifat Tuhan yang tidak berubah. Tuhan itu kan tidak berubah, dia kekal dia Bang. Ya kan, bahkan bagiannya itu juga seharusnya kan kekal, tapi memang bagiannya itu seharusnya sih bukan Tuhan, karena yang utuh Tuhan itu ya Bapa itu sendiri. Jadi saya ketika Yesus itu sebagai firman dikatakan Tuhan, kemudian dia punya materi berupa daging, itu seharusnya tidak layak untuk kita sembah, untuk kita yakini sebagai Tuhan. Yang kita ikuti ini yang mana gitu loh Pak Bang, yang firman ini atau Bapa gitu loh. Karena ciri keduanya ini ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya Perbedaannya adalah yang firman ini lemah dia. Itu kan ada banyak digambarkan dalam perjanjian baru itu. Yesus tidak tahu hari kiamat, itu kan menunjukkan kelemahannya dia. Tidak layak dia dikatakan adalah bagian dari Bapa. Tidak bisa juga kita jadikan Tuhan.
kemudian dampaknya adalah kita kemudian menyembah Tuhan yang lemah gitu bang. Oh iya, Kan nggak gitu. apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau di saya mempercaya itu bahwa Bapak mengutus anaknya karena Bapak pun berbicara dan ada disaksikan oleh Petrus, kami mendengar suara itu yang dari sorga berkata, inilah anak yang kukasihi, dengar kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi bagi perintah Bapak ya kepada para murid itu untuk mendengarkan anaknya ini. Jadi kita pun sebagai menyembah Bapa di sorga itu karena kami mendengarkan suara Bapa suruh dengarin anaknya gitu. Jadi anak pun berkata, anak pun dipermuliakan untuk kemuliaan Bapaknya. Bapa memuliakan anak, anak pun memuliakan Bapa. Anak dipermuliakan untuk kemuliaan Bapa. Jadi mereka tuh satu golongan aja gitu. Gak masalah buat saya gitu, memahami ini. Mau dibilang Bapak lebih besar. Baik. Ya. Dalam diskusi ini bukan tidak masalah atau masalah bang. Seharusnya dia ikatan ini itu utuh gitu loh bang. Tidak ada yang cacat salah satunya gitu loh. Ini kan salah satunya kan ya unik ya. Jadi gini, kalau Uni tuh paham maksud si Marsion ini. Maksudnya gini Jun, kita tuh nggak bisa tuntut parameter sama parameter yang kita pakai dalam konteks universal dialektika dengan parameter itu kita paksa saudara kita Kristen kita ini mengikuti parameter itu. Dan ada baiknya tuh kalau kita tuh bedah saja cara berpikirnya si Marsion ini supaya kita bisa memperlihatkan ke publik bahwa ada loh orang-orang yang berpikir kritis tapi doktrin dan corak doktrinnya kan beda dengan Kristen mainstream. Nah itu edukasi. Kalau orang seperti Marsion Uni suka explore. Kenapa Uni suka explore? Karena Uni ingin orang-orang tahu bahwa ada loh selama ini kalian menjelaskan agama kalian tuh berbeda dengan saudara kita, bahkan dia lebih berpikir daripada kalian, bahkan dia menggunakan dalil-dalil yang ada secara tekstual kontekstual gitu. Nah tapi kalau kita bantah pemikiran mereka tuh gitu ya, jadi kita nggak dapat eksplorasi dari apa yang dipahami sama saudara Marsion. Nah gitu, karena dari tadi tuh dia udah dengar parameter Jun itu nggak akan sama kayak Uni diskusi dengan ateis dengan guru STT kemarin ya. Uni minta parameternya tuh adalah ada sumber informasi yang jelas kredibel yang bisa diberikan, tapi dia nggak bisa karena itu memang nggak ada. Nah sama Jun juga stagnannya di situ. Kenapa nanti ujung-ujungnya tuh kayak nggak jalan itunya diskusinya karena parameter yang Jun minta tuh nggak akan bisa dikasih. Jadi lebih baik tuh eksplorasi aja, eksplor aja pemahaman dari si Marsion ini, si saudara kita ini. Oke, siap Uni. Jadi saya tadi ini sebetulnya tujuan saya mau mematahkan tapi nggak bagus ini. Kita mengeksplor aja, kita menggali cara mereka berpaham tentang Bible itu sendiri. Ya, oke Bang, gini Bang. Saya mulai dari mana ya? Agak bingung ini. Mungkin Bang Greg ya. Jadi gini Bang Marsion, bahwa berarti Abang bisa menerima ya bahwa bagian dari Bapak yang seharusnya yang saya sampaikan tadi itu berbeda ya. Saya agak susah ya mau memaparkan karena logika saya seperti itu. Saya bisa memahami. Paham kan saya Bang dengan logika saya? Iya, paham. Maksud saya nggak mempermasalahkan misalkan di dalam kelompok kami berkata Bapak lebih besar gitu ya, dikatakan Bapak lebih besar dari saya, aku keluar dan masuk dari Bapak. Nah kalau di saya memang ada beberapa orang yang pemahamannya seperti Arius ya, seperti Arius lah ya. Kalau saya sendiri kan memahaminya seperti Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah setara. Bentar deh, Marsion. Kalau Uni analisis sebenarnya Marsion ini dia sebetulnya bukan Marsion murni. Dia gabungan dari Oneness dengan Marsion. Jadi Martinez sebenarnya. Boleh dikatakan Martinez aja, Marsion plus Oneness gitu. Jadi denom baru ya. Iya. Itu Marsion purba, Bu Rifa. Nah itu dia. Kan Neo Marsion. Neo Marsion. Nah, jadi Uni adalah orang yang paling senang dengan Pak Jody Hendrato itu membaca warna doktrin kekristenan. Jadi perkembangan doktrin Kristen itu gini Jun, ya. Pertama, aliran yang berkembang pada masa mula-mula itu masih sebenarnya belum bisa kita identifikasi secara original yang mana. Yang penting ada pengikut Yesus itu dulu ya. Nah, di tengah-tengah pengikut Yesus ini tuh berkembang
berkembang corak warna memahami tentang Yesus dan Tuhan yang dia perkenalkan itu seperti apa. Dan terbaca perbedaan itu ketika mulai di pertama abad kedua, Marcion adalah orang yang pertama sekali mengkanon Bible. Tetapi Marcion sendiri tidak memasukkan kitab perjanjian lama ke dalam kanon Bible-nya karena tidak menganggap itu entitas yang layak sebagai Tuhan, karena ada dalil-dalil pembunbunan ya, yang dikorelasikan dengan ayat bahwa Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang membun-bun begitu saja. Karena seperti yang dibacakan ayatnya tadi, dia memberikan air kepada yang jahat dan juga yang baik. Itu. Nah, kemunculan paham Arius ini, dia pahamnya adalah meletakkan Yesus di bawah Bapa. Ini kita baca nih skemanya nih. Ya, ini kalau kita bikin ininya seru nih. Kalau Unitarian, turunannya nanti Unitarian sekarang. Turunan dari Arius itu adalah Unitarian dan Saksi Yehova. Itu turunannya tuh warnanya sama, hanya lebih berkembang Saksi Yehova ini nanti. Kemudian muncul aliran yang setelahnya itu ada, makanya konsili-konsili. Marcion ini masih jalan nih. Marcion ini masih ada, hanya saja dia tidak punya kelompok besar, sehingga pada akhirnya yang habis itu nanti pas di itu yang ditanya tadi, yang dihabisi pada zaman Paus itu yang apa, kelompok apa tadi deh namanya, kelompok Kartarian. Itu pembunuhan sangat ngeri loh. Itu penghabisan etnis, itu genosida Katarian. Nah, Uni baru tahu nih, kalau nanti Uni selidiki lagi, Katarian ini corak doktrinnya masih terpapar Marcionisme. Nah, jadi ada lagi muncul namanya pemikiran bahwa Yesus itu sebenarnya itu pribadi keilahiannya dengan pribadi insaninya itu berpisah dalam satu pribadi. Itu yang disebut dengan aliran di konsili Efesus apa Konstantinopel itu ya, yang dibawa sama apa itu ya, yang dua pribadi itu loh ya, itu beda, satu keilahian, satu kemanusiaan begitu. Itu tuh ditolak juga tuh sama gereja Trinitas. Kenapa gereja Trinitas nih yang paling banyak sekarang? Karena memang sejarah mereka disupport sama penguasa pada masanya, Konstantin. Jadi aliran Trinitarian ini kenapa mereka yang lebih banyak mendominasi kekristenan? Karena memang aliran ini yang disupport sama penguasa, yang diajarkan ke mana-mana, dibuatkan sistematikanya. Sementara ajaran yang dituduh sempalan itu adalah ajaran yang kecil, sebagian kecil, seperti kaum Baptis, kaum Katarian, kaum Unitarian, kaum Oneness, Sabellius, Marcionisme begitu. Nah itu jadi kalau kita lihat curahan airnya itu ya, nih aliran Unitarian tuh punya turunan tuh ke bawah tuh dengan inovasi-inovasinya. Aliran Marcion tuh turunannya ke bawah tuh. Inilah si Marcion ini sebenarnya tuh ekstrim dari Oneness. Kalau kita lihat sebenarnya boleh dikatakan begitu loh. Kenapa ekstrim dari Oneness? Kalau Oneness dia masih menggunakan teologi Tritunggal, tapi dia yang tunggalnya itu adalah Tuhannya, tapi yang tri itu adalah fungsi. Makanya disebut dengan monarki modelism. Ya, kenapa dikatakan monarki modelism? Karena mereka itu modelnya yang tiga bentuk. Dia satu kayak Naruto, kayak Boboiboy. Dia satu Boboiboy tapi bisa punya kuasa air, kuasa laut dan kuasa udara kayak gitu. Itulah aliran dari monarki modelism. Nah, nanti turunan-turunan tuh itu dari Sabellius juga tuh, Oneness, monarki. Ya, kalau nggak salah sama dekotisme sama ya, kalau nggak salah ya, dekotisme kayaknya sama deh, sama-sama mengedepankan keilahian Yesus secara banyak dan tidak berimbang dengan ke manusia. Maksudnya ke si Yesus yang manusia ini tuh bukan manusia biasa, memang ilahi dianya. Tapi kalau si Marcion ini udah baca dari tadi corak doktrin penjelasannya adalah dia ini kalau antara Marcion dengan Oneness, dia itu mungkin 70% Oneness-nya, 30% Marcionnya. Jadi dia itu Marciones. Campuran antara Marcion dengan Oneness gitu. Karena Oneness itu tidak menolak Allah Bapa. Oneness murni, Gio itu tidak menolak Yahweh, justru mengatakan Yesus itu adalah Yahweh. Tapi ini ekstrimnya adalah dia menuduh Yahweh itu adalah iblis, sementara Yesuslah yang ilahi dengan Bapaknya yang tidak disebutkan namanya. Coba tanya kalau nggak percaya, benar nggak Dek? Benar. Cuma saya menolak, saya menyetujui kemanusiaannya. Dia benar-benar menjadi manusia sepenuhnya. Nah makanya Uni bilang ini Marciones.
Kalau Marsion ya, ada aliran yang menolak kemanusiaan Yesus, ada yang menolak keilahian Yesus. Unitarian menolak keilahian Yesus tapi 100% human being. Tapi ini kebalikannya gitu loh. Nah, menariknya adalah semua aliran ini punya dalilnya masing-masing, Jun. Mereka punya dalil semua. Unitarian tuh punya dalil, Oneness punya dalil. Oneness itu dalilnya itu Yohanes 1 pasal 1 itu adalah dalil yang sangat mensupport orang-orang Oneness kalau mau dialik. Pada mulanya Yang di firman, ujungnya dia, firman Om, ya? bersama Allah. Firman adalah Allah. Iya. Jadi ketika Yang di ujungnya kalau nggak salah. Mikana atau Pastor Joshua Tewa atau Samuel Siahaan misalnya debat sama orang Tritunggal, bahwa 1 Yohanes 1:1 aja tuh udah Yohanes pasal 1 ayat 1 aja udah clear sebenarnya. Itu rasionalnya memang pada akhirnya Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Tapi si Marsion pasti tidak menganggap bahwa Bapa atau pada mulanya adalah firman bersama Allah. Allah itu bukan merujuk kepada Tuhan yang diperkenalkan Musa. Pasti dia nggak berpandangan begitu. Bukan yang dimaksud di dalam kitab Perjanjian Lama. Tapi Bapa yang diperkenalkan Yesus yang tidak pernah terlihat di 1 Timotius 6:16. Benar nggak, Dek? Benar. Ada 3 ayat di situ. Yohanes 6 Jadi ayat tajam analisis Uni terhadap corak doktrin kalian kan. Jadi sama Uni itu ya, Kristen dia kenapa kalau yang kayak gini ini bagusnya eksplorasi, John? Karena dari cara secara dialektika, pertama dia orangnya santun, kedua dia mau mendengarkan, ketiga dia bicara terstruktur. Maka orang seperti ini eksplorasi penting, kayak Pak Jody eksplorasi, Pak Antonius eksplorasi. Tapi kalau kayak maaf ya, kayak ada Kristen yang kayak Pak Kiko tadi. Pak Kiko itu mungkin kalian tadi lihat baik ya, tapi ada ego sebenarnya di Pak Kiko, seolah-olah bahwa apa yang disampaikan pasti dia yang benar, yang lain salah. Itu nggak perlu eksplorasi, itu boleh dibantah. Kenapa? Karena orang itu nanti ujung-ujungnya adalah dia mengajarkan ajarannya sendiri, dia nggak akan bawa ayat. Kalau si Marsion ini dia punya pandangan dalil kitab sucinya loh, jadi kita boleh eksplorasi. Ini metode Uni ya. Kalau Pak Kiko ini dari cara dia memperlakukan apa, kan dia bilang saya orangnya menghargai kalian ya. Ini Marsion dari tadi sopan loh. Terus kenapa dia interogasi? Berarti dia berharap bahwa Marsion ini Kristen harus sejalan dengan dia. Padahal dia tahu yang namanya Kristen itu banyak corak-coraknya. Sepakat saja berbeda. Nggak usah kayak kita fokus kepada orang. Ya kamu siapa? Kamu gereja di mana? Itu nggak perlu kayak gitu. Itu bukti keegoan kita. Saya nggak ada loh kalau seandainya interogasi saya itu ke para pembawa klaim itu wajib interogasi. Kenapa? Para pembawa klaim ini, apalagi klaimnya nggak ada dasar, itu kita wajib minta pertanggungjawaban. Nah kalau dia baca dari tadi ayat, struktur analisisnya dia disklaimnya bahwa itu pandangan saya, walaupun saya tahu teman saya Kristen lain nggak, kan bagus cara diskusinya tuh, bagus kan? Nah, jadi makanya Uni lihat, hati-hati, pandangan mata ini sering ketipu. Orang yang mendeklarasikan dirinya baik itu belum tentu baik. Lebih baik bicara dengan orang yang lantam bicaranya, bisa membedakan benar dan salah, nggak perlu mencitrakan dirinya. Makanya tadi Uni bilang, Pak Kiko kalau diskusi aja. Karena Uni berkali-kali ketemu Kristen yang di awal tuh so baik depan kita. Ada tuh yang dulu, tapi pada akhirnya kita tahu aslinya sebenarnya nggak kayak gitu. Mending kayak si Marsion ini, nggak banyak bicara mencitrakan dirinya, tapi dia cukup bawa pandangan pribadinya. Ya udah, pemikiran dia tentang Tuhan seperti apa, dan itu hak dia. Di sini kita nggak boleh mengintervensi dia dan masuk di ranah lakum dinukum waliyadin nih. Kalau si Marsion ini masuk di situ, kita harus bersikap adil sama dia. Makanya eksplorasi bagus, gitu. Itu saran Uni aja. Tapi Jun kan Kalau saya punya metode sendiri. Nggak apa-apa Uni. Nggak apa-apa Uni. Ini buat tambahan juga buat saya bahwa tidak semua orang kita perlu debat gitu ya. Tapi kita gali aja dulu dia sebagai bekal untuk kita diskusi dengan orang lain begitu. Karena terkadang memang ada ketidakpentingan berdebat dalam satu titik gitu loh. Contoh, Uni tidak ada lagi kepentingan debat dengan Bang Luga Tambunan gitu. Karena menang kalah pun jadi abu gitu loh. Uni menang lawan Bang Luga nothing. Uni kalah lawan Bang Luga juga nothing. Kenapa? Ya Bang Luga itu sudah ada stigma yang dia sudah tunjukkan stigmanya, patennya udah dia tunjukin ke hadapan kita. Nah, sama seperti Marsion ini. Marsion ini Uni nggak ada kepentingan debat karena gini, dia udah disclaim tadi, ya saya memahaminya begitu. Jadi kita nggak kecuali dia punya parameter yang dia bilang tuh sama kayak Jun. Ya bagi saya Tuhan nggak mungkin manusia, saya juga gitu. Tapi Yesus manusia, itu baru masuk ranah debat itu.
Kenapa? Dia mendisklaimkan sesuatu yang kontradiksi dengan pembuktiannya nanti. Nah, itu baru. Karena Uni kan dibilang ya, kita Islami sebenarnya nggak bukan marah karena mereka Kristen, bukan. Kita marah karena mereka merusak peradaban dengan merusak tataran ilmu pengetahuan gitu loh. Walaupun secara penjelasan Marsion tadi tetap ada nanti celah rasionalnya gagal nanti, seperti yang Jun katakan, ada inkonsistensi ketika Tuhan yang transenden itu berimanen. Tapi jawabannya apa? Keren jawabannya loh. Iya, bagi saya Tuhan saya punya kemampuan untuk melakukan itu. Kita nggak bisa debat lagi dengan hal itu loh. Bisa nggak? Ngerti nggak? Dia iya saya tahu, kata dia kan, saya tahu. Tapi saya yakin Tuhan saya punya kemampuan untuk merendahkan diri gitu loh. Walaupun secara tidak langsung ada inkonsistensi, Tuhan yang maha kuasa itu turun merendahkan diri menjadi tak berkuasa, itu sebuah paradok. Tapi kembali lagi dia bilang disklaimnya, kalau saya punya keyakinan begitu. Nah, di situ kita maju sebagai lakum dinukum waliyadin, hanya kita bawa pandangan yang menurut Bang Marsion gimana? Menurut Anda emang bisa Tuhan begitu? Oh, bagi saya ya bisa. Disinilah masuk eksplorasi, keren. Gitu teman-teman ya. Jadi biar kita tuh kayak Uni justru pengen Marsion ini sering masuk di komal kita. Uni seneng tuh kayak si Marsion sama satu lagi si Amishu tuh mereka tuh ada loh. Mereka tuh sedikit bukan mau rendahin enggak sih ya, kayak Amishu tuh dia mikir di situ loh. Kan menurut ini, menurut itu, bukan menurut Yesus kata dia kan. Ada nggak nonton Amishu? Ada Jun nonton nggak si Amishu, akun Amishu? Akun Kristen bernama Amishu. Nanti aku sering dibangun. Boleh lah nanti aku tonton ini. Dia kecil tapi dia berusaha detail memahami satu konteks pemahaman kecil itu kayak gini. Jadi itu menurut siapa? Loh, setahu aku ya menurut Yesus lah yang perlu kita tahu katanya. Berarti siapa Yesus menurut? Di situ aja tuh kita berarti dalam hal ini dia udah mulai berpikir. Nanti kita bisa baru udah ngunci tunjukkan. Artinya dia udah bisa kayak Jun bukakan ya. Jadi itu bagus sih gitu. Kuncinya udah rasional, gitu. udah masuk ke rasional. Cukup lumayan. Jadi gini Uni, saya ngelihat dari diskusi ini dampak positifnya adalah banyak teman-teman Kristen itu kemudian sudah mulai dia mengkerucut gitu nih. Ya kan, contoh kayak tadi yang I miss you itu dia masuk ke Yesus saja. Karena Yesus itu sesuai dengan perjanjian lama yang mana memahami bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Itu kan sudah mulai mengkerucut tuh. Ya kan, pada akhirnya mereka punya poin sendiri. Mereka punya poin sendiri, di mana poin mereka itu pada akhirnya bisa menjadi sebenarnya kalau bahasa kasarnya itu senjata kita untuk ngancurin yang lain gitu loh. Keren loh. Betul. Coba kita analisis dialek lintas iman ini dulu. Ini luar biasa berkembangnya. Dulu Edis ya. Edis itu dulu marah sekali waktu dia viral karena Uni merasa ini bahaya nih. Tapi lama-lama Uni pikir Uni bersyukur dia viral gitu. 10 poin statement dia yang bertentangan dengan gereja mainstream. 10 poin loh. Dan di situ dia memasukkan dogma Unitarian atau Saksi Yehova di situ. Keren loh. Makanya kadang-kadang ada Ustadz Hanafi bilang begini, terkadang kita menganggap bahwa dari kebaikan lah terkadang muncul hikmah. Enggak, ada dari keburukan juga itu hikmah dapat, insya Allah. Betul. Gitu. Lanjutlah, Bro Marsion sering-sering kesini nih. Pelajaran buat kita. Ngobrol sama Jun di sini karena gini ya, algoritma kalian juga nih Uni kasih tahu nih buat Greg juga sama akunnya Jun. Algoritma kalian itu terlihat ketika kalian tuh kayak saling bantah-bantah dengan orang di satu komal, itu algoritma kalian berpengaruh. Kalau misalnya orang yang banyak bicara, kita yang sedikit bicara tuh kita akan aman gitu, safe. Uni lihat tuh akun Uni sendiri tuh shadow bandnya gitu. Karena sering bantah-bantahan langsung. Karena TikTok merespon ternotis itu kayak kita tuh sedang berantem di publik, jadi kayak bantah-bantahan itu tuh bagus apa nggak bagus buat performa TikTok. Oh, buat TikToknya nggak bagus, tapi yang anehnya bukan, gini Uni yang anehnya buat penonton nih suka gitu. Padahal saya ini saya terbiasa diskusi itu mengajak orang berpikir gitu ya, saling mendengarkan, karena buat saya itu jauh lebih beradab ketika kita diskusi bisa saling mendengarkan.
Tapi saya juga nggak mau mendengarkan orang yang ngomong kosong. Saya itu buang-buang waktu buat saya gitu loh. Sama kayak Uni lah, sama. Sebenarnya Jun tuh sama, kita tuh sama metodenya, hanya saja kadang karena Uni tuh penonton komol-komol tuh nih, perhatikan tuh kenapa Greg tuh gampang rungkat terus nanti ini kenapa? Karena gini, kalau di sini itu dinaikkan ada sekitar 6 orang dan 6 orang ini terlihat berantem gitu ya, maka TikTok akan menotis bahwa room ini memfasilitasi pertengkaran. Itu buruk untuk performa. Itu terjadi di roomnya si Liv sama HK tuh, yang istrinya HK tuh. Nah, jadi harapan Uni, orang-orang kayak si Marsion ini itu kalau bisa tuh jadi sahabat diskusi kita, bukan lagi jadi lawan debat. Oke. Ada tuh beberapa orang tuh, nanti Uni catatkan namanya ya. Yang bagus, Pak Anderston tuh bagus tuh. Dia tuh beda dengan Kristen lain juga. Tapi dia santun, enak. Pak Anderston. Satu lagi akun Lanca namanya. Terus Marsion ini. Gitu. Itu kalau bisa tuh yang dia mereka tolak itu penuhin. rasional. Siapa? Yang dia tolak Martial ini menurut saya rasional gitu nih. Menurut saya loh ya. Karena Sebenarnya Tuhan banyak kejam yang itu kan dibantah juga oleh Al-Quran kan. Kalau kita Tuhan bicara kejam itu sama kan dibantah oleh Marsion, Al-Quran kan. kejamnya tuh perspektif apa dulu? Menurut orang Marsion ini Tuhan nggak bisa membunuh. Ya maksudnya anak-anak ini kan nggak pantas gitu dibun-bun gitu loh. Ini apa namanya diajarkan untuk membun-bun anak-anak perempuan. Nah Al-Quran kan membantah itu kan, kemudian kan dalam konteks perang sekalipun gitu, apalagi dalam konteks tidak perang. Nah kalau dalam konteks tidak perang, bahkan yang tidak semen dengan kita, kalau dia orangnya tidak berbahaya, ya Rasulullah itu pasang badan untuk melindungi mereka. Itu tanda-tanda apa? Tanda-tanda bahwa ya, Islam itu memang rahmatan lil alamin. Itu sudut pandang saya gitu dari ajaran kita gitu nih. Iya, enggak, kalau si Marsion sendiri nih, Bro. Kalau menurut kamu Tuhan itu tidak ada potensi untuk membun-bun sama sekali gitu? Kalau itu dia menyelamatkan, kata Tuhan Yesus kan, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Kan? Berarti dalam pandangan kamu Tuhan tidak punya kuasa dalam proses kematian manusia itu, Tuhan tidak ada kuasa di situ. Tuhan itu menyelamatkan. Kalau kematian dikatakan hanya daging itu, ya itu yang dilakukan oleh iblis gitu. Nah makanya secara bahasa gampang dicernanya adalah pada saat proses kematian terjadi, kematian itu sendiri adalah hal yang bukan diizinkan, dikehendaki dan dilakukan Tuhan gitu. Kalau kehendaknya sih tidak ya, tapi itu kalau izin ya, kalau saya Dibiarkan. bilang itu, tetapi bukan dari kehendaknya dia, tetapi dari Ya maksudnya dia lawannya. tidak berkehendak gitu, tidak ada ketetapan dia bahwa manusia itu akan mati gitu, dia tidak menetapkan Ya, itu. untuk hidup benar. Jadi kita harus memahami Tapi konsekuensinya rombak gini pemahaman nanti ini. bro, nggak nanti Ya, konsekuensinya betul. begini malah jadinya. Maksud saya gini, pemahaman apa itu mati dan apa itu kehidupan, apa itu daging yang kita pakai sekarang dengan penciptaan semula. Karena manusia Kita nggak simpelkan diciptakan aja. seperti ini. Ya. Kita simpelkan aja. Menurut kamu proses kematian itu kalau saya bilang tercabutnya ruh di badan, itu kamu sepakat atau tidak? Kalau saya kurang sepakat juga tentang Coba kematian. jelaskan definisi kematian menurut si Marsion. Kematian itu adalah terpisahnya dari terang itu sendiri, dari Bapa. Terpisah dari Tuhan gitu. Ya istilahnya kita Kalau di yang kita bawah. lihat secara fana ini, yang kita lihat secara fana manusia yang sudah tidak bergerak lagi, kemampuan fungsional tubuhnya sudah tidak berdaya lagi dan dia berdiam gitu saja. Itu apa? Definisi itu apa nama? Itu apa? Itu ngapain itu? Yang dikubur itu bisa disebut kematian nggak? Adanya kalau disebut itu kematian pertama atau kematian kedua. Nah, saya bahas kematian pertama aja. Iya, iya. Saya nggak bahas kematian kedua. Yang bisa kita nalar itu adalah kematian pertama ini. Karena itu konteks yang kalau berada dia di dunia memang- empirik. Karena kalau dia memang di bawah kuasanya si jahat, dia itu di dalam ranah kematian sudah, walaupun dia hidup dia tetap mati itu. Misalkan dia Nggak, saya nggak ngomong membahas seperti- definisi
Saya tidak bahas mati dalam definisi lain. Saya bahas mati yang secara umum dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu ketika seorang sudah tidak lagi mampu fungsi-fungsi tubuhnya bekerja. Nah, saya mau kita jangan sampai kita bahas kematian ini sampai 3 jam. Saya nggak mau begitu. Kita ambil saja bahasan secara umum bahwa kematian itu artinya adalah Kematian berhentinya fisik, fungsi-fungsi tubuh pada ya. Ya, Nah, pertanyaannya kematian fisik ini proses itu dari Tuhan atau dari iblis? Kalau di dunia ini dari iblis. Tuh. Silakan Jun dilanjut. Oke. Dia yang dapat Berbeda. Menarik ya. membunuh Oke, daging kan- kan. Oke, kematian secara fisik ini kan ada beberapa tuh Bang, ada yang bundir, ada karena dia sakit, jadi fungsi organnya sudah tidak maksimal untuk menopang kehidupannya dia. Kemudian sama dengan ketika orang-orang itu menua. Nah, kematian ini tuh kalau pemahamannya Abang itu gimana Bang Marsion? Kematian misalkan tua, manusia kan memang tidak untuk hidup abadi ya, tidak mengalami hal-hal kelemahan. Itu ada campur tangan Tuhan nggak di situ Bang Marsion? Campur Maksudnya tangannya gini, itu Tuhan lah iblis di awal. yang mematikan itu. Ya, jadi waktu manusia sudah diinstal dengan virus dari si iblis ini, yang yaitu manusia seperti kita sekarang lah, itu sudah di bawah kematian, istilahnya di bawah kuasa kegelapan. Jadi semua manusia ini memang secara daging itu udah di bawah kuasa kematian gitu. Di situ tidak ada campur tangan sama sekali ya dari Tuhan ya, kematian itu atas Tuhan kematian yang itu. awal pencipta itu dia menciptakan tubuh yang abadi. Tapi kita diinstal ataupun dikurung di dalam tubuh yang fana gitu. Jadi kita bisa merasakan ketakutan, kematian, seakan kematian seperti itulah. Tapi kalau memang Oke, gini Bang. Oke Bang Marsion, kemarin kan saya ada dapat tuh diskusi yang seperti ini mirip, tapi dia bukan Marsion, bahwa secara mainstream orang-orang Kristen itu memahami bahwa Adam itu diciptakan dia untuk kekal. Nah, kemudian saya mencoba mengajak berpikir sebetulnya, kalaulah pada waktu itu Adam itu dia tidak melanggar itu, tentu kan Adam itu kekal. Nah, kita tahu definisi kekal itu kan, enggak tahu ya kalau sama Abang. Kalau bagi saya secara pribadi, definisi kekal itu dia tidak menua, ya kan, tidak pernah bayi, karena dia tetap gitu ya, punya ketetapan gitu. Nah, kalau misalnya waktu itu Adam tidak makan buah itu, saya nggak tahu buah apa di dalam pemahaman Kristen, tentu tidak akan ada kelahiran Bang, karena kalau ya bagaimana mau lahir, karena kan ini kita cerita kekal kan. Kalau orang kekal nggak mungkin kan orang itu dilahirkan dia, atau dia janin terus, atau dia bayi terus gitu kan Bang. iya, Boleh nggak sulit aku juga masuk ke sih, situ? ya benar-benar sulit juga untuk Secara memahami logika. ini. Karena kalau kita lihat ya, waktu setelah dia memakan buah itu, dia tuh telanjang. Sebenarnya bukan telanjang karena bahwa dia memang telanjang, tetapi saya memahami No. itu adalah tubuh. Maksud saya gini Bang tubuh yang Marsion. lain, tubuhnya Maksud berubah. saya, maksud saya begini Abang. Kan Tuhan itu mendesain sebetulnya Adam ini itu menjadi manusia yang kekal, betul kan? Benar. Nah, pertanyaan saya gini Bang, pertanyaan saya logis tidak gitu? Kalau waktu itu Adam dan Hawa itu tidak melanggar, kekal dia kan seharusnya ya. Saya paham bagaimana berkembang biaknya manusia kan. Oke. Tahu arah situ. Betul tuh Bang. Nah, kalau Islam kan beda dia. Kalau Islam tuh memang sudah memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini bukan Adam aja nanti, bahwa nanti akan lahir melalui proses biologis yang bisa dijelaskan secara secara sains dalam konteks kedokteran gitu ya. Ditetapkan untuk berkembang biakan sama dengan awal dia di sorga, tetapi memang sebenarnya dia ditetapkan untuk menjadi khalifah di bumi kan, itu maksud. Kalau pandangan Abang, memang dia ya diciptakan dalam di sorga, literasi Islam tetapi itu dia, rasional gitu Bang, kita bisa paparkan. ya menurut Abang kan Adam diciptakan di sorga, lalu padahal dia ditetapkan untuk menjadi khalifah di bumi, maka dia istilahnya dibiarkan memakan buah itu sehingga dia dapat berkembang biak di bumi ini kan. Benar nggak? Supaya dia diturunkan dan menjadi beranak pinak di bumi, bukan di sorga. Itu kan benar Bang, pemahaman Abang?
Suaranya hilang ya. Halo? Ada. Bang MJ suaranya hilang, Bang MJ. Oke, halo Laskar Kristus. Nggak ada suaranya. Selamat sore. Oke, sore. Islam Kristen, Bang. Kristen. Oke, tapi noise lagi di mana, Bang? Oke, salah sembah. Oke, lanjut dulu Ustaz Felix, lanjut. Bisa saya nanya, manusia itu menyembah Tuhan atau beriman pada firman Tuhan? Manusia. Pertanyaannya apa Bang Lester? Manusia itu menyembah Tuhan atau beriman pada firman Tuhan? Oke. Kalau saya jawab dalam sudut pandang Islam itu manusia itu nawal insa Hilang illa suaranya, Ustaz. liya'budun. Oke, udah bagus. Aman. Oke, di situ dikatakan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali Cek. menyembah beribadah signal kepada tadi. Aku. Begitu Bang. Signalku tadi, Bang. Apalagi pertanyaannya Bang Laskar? Jin beribadah pada Tuhan gitu. Aduh, parah itu. Menyembah kepada Tuhan Bang, menyembah kepada Tuhan. Gimana Ya, cara gimana jin itu Tuhan menyembah kami? Tuhan? Gimana cara jin itu menyembah Tuhan? Iya, kenapa Bang? Gimana cara jin itu menyembah Tuhan? Iya, bagaimana cara jin menyembah Tuhan? Jin itu Oke, bumi tahu di enggak mana? Pak kalau dulu. Bumi jin itu di mana? Oke, Bumi jin sabar itu. Pak ya. Aduh, parah ini. Oke. Boleh aku jawab Bang? Janganlah bahalo. Oke, bagaimana cara jin atau iblis menyembah Tuhan? Sebelum diciptakan Nabi Adam, ya, makhluk pertama yang menyembah kepada Allah adalah iblis atau jin, yang namanya Azazil. Mereka beribadah, sujud dan rukuk kepada Allah sama seperti para nabi dan rasul, Pak. Oh, mantap ini jin menyembah ini. Jin beragama memang mantap ini. Siapa? Ini orang nanya jin, kamu tahu nggak jin itu apa? Gimana sih Bang? Aduh, naik cuma asal nanya aja, nggak belajar dulu. Tanya dulu, tahu dulu apa jin itu dalam literasi Islam gitu loh. Nanti nanya apa itu, apa namanya? Bang Jun Ya? itu orang stres itu kemana-mana begitu memang dia. Tapi kan tugas kita menjawab. Pak. Boleh izin turun dulu Greg sama Jun sama Ustadz Felix ya. Marsio nanti kalau ada kesempatan insya Allah habis jam 4 Uni buka live streaming nanti naik ke atas. Ada hal yang mau Uni gali lagi tentang Marsio nih kaitannya nanti dengan Tritunggal sama Injitarian. Kalau mau nanti naik ke ini kita ngobrol serius nih tentang Ya, Marsio. follow-followan aja. Ini udah follow. Aja dengan Uni. Nanti Bang tapi Marsio bukan akun follow. ini. Nanti akun Uni live streaming bukan ini sih tapi. Tuh, ya. Oke, Bro, aku turun dulu. Nanti cari aja Kalau gitu. akun uninya, namanya sama. Aku suka dengan orang kayak gini Uni. Dia bisa kita ajak berpikir gitu kan. Dan dia tahu, tapi kita tidak memaksa pikiran kita ke dia gitu kan. Turun dulu ya. Assalamualaikum. Oke, God bless, Waalaikumsalam. Terima kasih ilmunya Uni, Masya Allah. Ya. Boleh lanjut sedikit Bang Jun. Oh, sudah kabur. Ini Oh, lanjut. apa namanya itu Marsio. Marsion. Saya tertarik tadi Marsio. membahas tentang
nulis diskusinya tapi udah kabur dia. Ya ini Yang dibahas Anti tadi ini menarik disapa itu, Bang. tentang Bapak, apakah Bapak Yesus? Ya, Iya. Anti, selamat pagi, Tapi selamat Uni- siang. Ya selamat siang Anti. Tapi gini, Uni tadi tidak mau ini Bang, tidak mau mendebat di situ tadi dia cuma mau mengeksplor. Kalau saya kan memang saya kebiasaan saya sukanya mendebat itu dalam konteks mengajak berpikir gitu. Debatnya gitu, debat yang mengajak berpikir dan nanti kita berdalil. Nah, yang saya agak kesulitan tuh dengan beliau itu nanti ada dalil yang bisa dia buang. Kita nggak punya pegangan kan untuk diskusi gitu Bang Pelik Ustaz Pelik. Assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, saya tuh lagi dalam perjalanan loh. Oh ya. Oke, lanjut. Aman. Lagi mau ke Ambon. Oh, jangan disebut, nanti dipalang lagi. Emang bisa apa mereka? Aku punya Allah loh. Ini, waduh, masih aja judul yang itu Bang Gre. Bang Gre nggak pernah ganti judul. Nanti diculik sama siapa? Diculik sama calon suami mau aku. Kalau diculik sama calon imam mau aku. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Jun. Ya, ya gitu. Saya tuh sebenarnya kepengen teman-teman Kristen tuh naik, nggak usah takut dengan kita, karena kita tidak mau hanya mau ngajak berpikir, menjadi teman diskusi untuk berpikir di sini gitu loh. Tapi kalian kok takut tanya typing di bawah, kan nggak seru juga kayak gitu kan? Siapa tahu kami bisa mendapatkan kebenaran dari kalian atau begitu juga sebaliknya gitu loh. Bukankah memang manusia ini seharusnya bisa saling bermanfaat buat satu dengan yang lainnya kan? Betul. Ya Bang Jun ya, gara-gara Caca kepotong Apa itu? udah narasinya. Nggak apa-apa lah Cak, aku juga sebenarnya ngantuk nih Cak. Aku berharap Ustadz Pelik lah yang ini, yang ambil durasi ini untuk melanjutkan lagi. Aku sudah cukup satu stack ini sudah bisa belajar dari dari Uni tadi. Mana-mana yang kita bisa debat. Ada mana-mana yang bisa kita debat, mana-mana yang kita eksplor. Dia punya pikiran, dia punya pemahaman gitu kan. Karena semakin banyak kita paham cara mereka berpikir, semakin bagus. Tapi ngomong-ngomong, udah ada yang pinter belum ini? Udah Ada yang ini sih, kayak Marsion tadi. Caca tuh bikin VT bagus banget loh itu Caca, menurut Caca itu VT tentang dia bilang bahwa Tuhannya itu yang terbaik dibandingkan Nabi kita gitu kan. Terus Caca bikin VT-nya, menurut Caca itu kajian yang bagus banget buat Islam. Iya kan, buat nge-counter. Tapi VT-nya itu dihapus sama TikTok. Untungnya masih bertahan. Teman-teman, untuk VT terbarunya Caca, semua kalau mau nonton beralih aja ke YouTube ya teman-temannya, soalnya yang di TikTok itu udah kehapus teman-teman. Padahal udah lumayan, udah FYP dia. Lumayan ratusan lah, lihat ya. Ratusan ribu maksudnya. Nanti kalau itu menurut Caca itu berguna banget kalau misalnya ada yang ngomong kayak gitu, apalagi banyak banget ayat yang kemudian baca. Itu berguna banget. Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama videonya yang mana, lihat aja di YouTube-nya Caca Channel. Itu ada video terbarunya Caca, boleh dinonton. Itu insya Allah bermanfaat ya. Mudah-mudahan ilmunya itu bisa diserap sama kaum muslim.
yang nggak tahu YouTube Caca yang mana, boleh buka ini bio Caca. Terus di apa namanya, dilihat itu ada kayaknya alamat YouTube itu, YouTube Caca itu ada di bio Caca. Oh iya. Ya buat teman-teman yang 375 di bawah ya. Caca ini apa namanya, video-videonya bagus-bagus itu. Buat teman-teman yang muslim ataupun yang Kristen itu banyak video-videonya itu yang mengajak kita berpikir, walaupun mungkin durasinya nggak panjang tapi menarik gitu ya, menarik untuk kita tonton sebagai bekal kita ya. Mungkin ada teman-teman yang mau kepengen diskusi, itu bisa jadi apa namanya, bisa jadi bahan untuk kita sampaikan ya gitu, atau mungkin dibantu diupload ulang gitu ya, ya supaya apa semakin menjangkau ke teman-teman yang lain gitu. Insya Allah itu Caca berusaha untuk bikin sepadat mungkin, sesingkat mungkin supaya orang nggak bosan dengarnya gitu. Dan Caca itu selalu ambil analogi di setiap video saja tuh Caca selalu kembangin analogi karena apa? Karena kita di sini kan muslim ya, menggunakan akal sehat. Jadi bagaimana caranya seseorang itu mudah untuk memahami sesuatu ya, kita harus menggunakan analogi. Jadi ya insya Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Karena Caca kasihan juga, ternyata bagi Caca menarik ya untuk dikaji, ternyata dihapus sama TikTok. Mungkin bahasa Caca yang terlalu keras atau narasi Caca yang terlalu ngotot atau gimana, tapi menurut Caca ya biasa-biasa aja kayak video-video biasanya. Cuman ya udahlah, nanti kalau memang mau nonton ini Caca berguna untuk ngekonter ya, untuk ngekonter orang-orang yang kemudian misalnya cuma ngarang-ngarang doang. Untuk video terakhir bagi Caca ya Masya Allah ya, berguna itu Insya Allah ilmunya. Jadi kalau mau nonton bisa beralih ke YouTube ya, soalnya di TikToknya udah kehapus. Ini bukan bermaksud mengganggu YouTube Caca ya. Kalau YouTube juga Caca nggak penting-penting banget. Caca juga niatnya juga cuman dakwah, yang mau dengar aja yang denger gitu loh. Yang nggak nonton juga nggak masalah, karena Caca nggak cari duit di apa namanya, di sosmed itu. Caca nggak cari duit, dia pure emang Caca pengen dakwah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, amin amin ya robbal alamin. Amin. Ini ada Hairul, selamat sore. Sore bang. Oke, mau diskusi, kalau bisa open cam syukur. Ini ada kebetulan ada Ustadz Felix, mungkin kita gantian aja. Aku udah ngantuk Ustadz. Entah sebenarnya tadi kepengen tidur, cuman Aibo. Oh enggak apa-apa ya Bang Greg ya, Bang apa Ustadz Felix. Tapi ini kok ratusan orang yang nonton udah Besarkan hampir aja, hampir setengah juta aja. Ini kok kalian nggak ada yang tap layar teman-teman, masa baru 83.000. Ayolah dikencingin teman-teman, tap layarnya, di share, di posting ulang. Terus yang belum absen dulu. Terus yang belum follow akun-akun yang apologi di atas, di follow dulu teman-teman. Ya mungkin bisa lebih apa namanya, menyebar itu dakwanya teman-teman ya. Semoga kita dibekali sama akal yang kemudian ada gangguan-gangguan dari luar tuh nggak bakalan bisa untuk segampang itu mempengaruhi kita sebagai seorang muslim. Itu ya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Oke Bang Hairul. Iya gimana Pak? Islam atau Kristen Bang? Kristen saya. Oh iya, tapi Namanya sebelumnya Hairul. kita Hairul. Di sini tempat diskusi lintas agama Pak, tapi kita berusaha sebisa mungkin kita diskusinya yang santun Pak ya, sopan. Saya sopan Gitu, Pak. Pak. Oke, silahkan. Di sini kita ada tema ini yang dipasang oleh host, Oten atau Kristen salah sembah. Gimana Pak? Kira-kira apakah Bapak bisa membantah ini Pak dengan data? Silakan. Iya kebetulan kemarin begitu juga ada si Kemung katanya. Saya jadi mau bertanya, di gereja ada lonceng katanya seruling setan Pak. Jadi saya juga gimana kok Oten salah sembah ya? Apa karena itu Pak? Pak, kita diskusi pakai data Pak, kita diskusi pakai referensi Pak. Oke, kalau begitu saya duluan Pak menjelaskan bahwasanya
Oten atau Kristen salah sembah. Saya ini kan orang artinya belajar Bible juga, Pak. Dan saya itu sudah baca banyak tentang Bible. Nah, kenapa saya katakan Kristen salah sembah? Waktu saya baca Matius 4 nomor 10, Pak, di situ ada tertulis sembahlah Allahku dan Allah ya hanya kepadanya engkau berbakti. Kemudian dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus itu menyembah, Pak. Menyembah kepada Tuhan yaitu Allah. Kemudian dalam Wahyu 22 nomor 9 juga di situ mereka yang percaya kepada kitab terdahulu, baik itu para nabi, malaikat, mereka semuanya menyembah kepada Allah. Nah, Yesus menyembah, Pak. Loh, kok yang di Yesus Kristen yang disembah oleh kalian adalah Yesus? Gimana cara menjelaskannya kepada kami, Pak, tentang penyembahan kepada manusia ini, Pak? Silakan. Karena benar itu, Pak. Karena itu bagian dari Allah. Tapi sesuai dengan surat Toha ayat 9 sampai 14, kamu disuruh menyembah Tuhan siapa di situ, Pak? Coba Jawab Pak, jujur dulu Pak. pertanyaan saya, Pak. Itu gampang. Kan saya dibahas. sudah jawab. Kan saya sudah jawab begini, Pak. Apa yang dijawab, Karena Pak? Yesus Apa yang dijawab? Apa Karena yang dijawab, ibu Pak? ini, ibu udah nggak ada adabnya, jangan jadi salah satu kesialan, Bu. Maaf, saya tidak suka ya. Ih, makanya Anda ini harus menggunakan akal sehat. Apa yang kemudian dijawab harus sesuai dengan pertanyaan. Apa yang Anda jawab, coba? Saya jawab Abang kami dengan tanya apa? Anda jawab apa? Jangan kemana-mana arahnya. saya Fokus sudah gitu, jawab. fokus. Bu, maaf ya, tolong jangan Anda bicara sama saya. Saya malu, ibu saya salah satu kesialan dikatakan. Nggak mau saya, tolong Anda jangan ya. Maaf ya, izin. Anda yang kesialan. Anda kesialan, kasihan sekali Anda itu ya. Tidak Kasihan dikatakan sekali. kami Kok ada jadi tiga. kesialan Anda? Iya, sial. Sial, Ada makanya tiga diusir kesialan sama di itu kami, gara-gara Bu. sial. Oh iya, kami diusir kalau kami itu cuma ngomong doang. Jadi harus berbuat. Ya, diusir Jadi saya lanjut gara-gara ya. menuhankan dia. Bu, Diusir. Yesus bilang, saya "Bukan sama setiap siapa orang yang sini berseru bicara, kepada Bu? Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga." Sepakat. Gitu loh. Sepakat. Lanjut, Bang. Jadi Lanjut, cuman Bang Felix. mulut siapa ya? Cuman mulut siapa yang menyebut Tuhan tapi tidak Lanjut, Bang berakhlak? Felix, lanjut. Harus Bang Herul, tadi kan sudah sepakat diskusi baik-baik dengan saya, diskusi dengan sopan. Saya Nah, kan kalau Anda sopan. memang orangnya baik dan sopan, silahkan dijelaskan dulu kepada saya kenapa Anda menyembah sosok yang pada dasarnya sosok itu menyembah. Itu yang Anda jawab dulu. Giliran bertanya balik sebentar. Anda bertanya, kami jawab, insya Allah. Silakan. Oke, saya jawab ya. Karena kalau dikatakan firman itu kalem, karena Yesus itu jangan, boleh saya Pak bicara? Jangan langsung gelagapan, Pak. Pak, Pakai jawab pakai sesuai adabmu. pertanyaan, Pak. Anda bicara saya dengar, Pak. Pakai adabmu. Ya. Jawab sesuai dengan pertanyaan Apakah saya. salah? Apakah salah kalem itu adalah firman? Kenapa kamu marah? Jika memang Pertanyaan saya tadi apa, Pak? Pertanyaan saya apa, Pak? kan saya jawab tentang Yesus, kan itu kan dari salah satu firman. Apa yang salah dengan narasi saya? Karena Tuhan saya itu, Sang Bapa itu mampu mewujudkan atau menyatakan firman-Nya itu, atau kalau mau dikatakan firman itu kalem. Nyambung, Bang. Tunggu saya jawab, Pak. Loh, memang kamu takut kebongkar ya, malu. Nggak Santai, nyambung. Bos, santai. Jangan bilang tidak nyambung, Greg. Ilmumu nggak rendah, amat rendah. Apakah Nggak firman lah. itu tidak kalem? Coba bantah. Oke, firman yang mana Anda maksud? Maksudmu kalam, Yohanes 1:1 maksudmu kalam Yohanes nafsi? sebentar. Kalam nafsi Yohanes maksudmu? 1:1 sabar dulu, dengar dulu. Yohanes 1:1 Yohanes 17:8 Yohanes 17:48-49 atau Oke, saya jawab. di Lukas dan di Markus? Yang jelas, Silakan. yang jelas kalam yang jelas firman yang saya katakan itu bukan nur sebelum dunia ini ada ya. Enggak, Ini saya tanya firman-Nya. firman yang Ya, mana diam, yang Anda bawa? biar saya jawab. Nah, silakan. Bagaimana mungkin kamu sudah bawa dari Kejadian 1 ayat 1? Bagaimana mungkin saya percaya kepada Tuhan yang tidak Saya nggak memiliki? tanya kejadian, Biar saya, Bre. kan Saya kamu nggak tanya bawa data. kejadian. Saya tanya kau bawa yang mana, firman yang mana, di Yohanes 1:1 atau Yohanes 12:48 atau Yohanes 12:3 atau 17:8? Kenapa Yang tidak dijawab.
Kenapa tidak kamu bawa Yohanes 1 ayat 14? Memang kalau penipu-penipu yang enak bikin mainan. Nanti Iya, saya jawab. terserah mau Diam, Yohanes diam. 1:14, Yohanes 1 silakan, saya terserah. jawab. Silakan. Nah. Saya jawab. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firmannya itu yang dikatakan kalau firman itu kalam, bisa jadi manusia, tidak hanya tulisan dan kata-kata. Karena ada juga firman yang jadi kata-kata, Saya tanya yaitu firman yang mana? Tunggu saya Firman yang mana? jawab. Tunggu Iya, dong. firman saya yang mana? Saya Firman harus yang menjelaskan. Jangan belajar santai-santai. Kan kamu minta sopan, tapi adamu tidak ada. Memang apakah ada yang malu terbongkar kalau saya narasi? Dari tertawanya itu hampa, kelihatan. Bang Gre. Memang Bang Gre. kalau sudah hampa. Bang Gre, Bang Felix, Bang Gre, Bang Felix, semuanya Caca mau izin dulu ya. Oke, Baterai siap, Caca siap, udah siap, mau siap. lobet. Ntar dalam kapalnya 4 jam. Oke, siap. Kapal mau mencipta langit dan bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu maksudnya kapal yang mencipta langit dan bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah kau Ya, alhamdulillah. kuludahi juga kau ini. Assalamualaikum Bukan warahmatullahi nanya wabarakatuh. lo, nanya. Waalaikumsalam. Nanya lo. Oke, saya lanjut ya, saya lanjut. Karena dia mampu menyatakan jadi manusia, karena hanya manusia yang mendidik manusia dengan benar, bukan tulisan dan hanya nama. Jadi Tuhan saya itu tidak mau hanya sebatas nama dan tulisan. Kenapa Yesus harus sujud kepada Bapaknya? Ya harus, dia kan suci, sama kayak dia yang dia ada di sonono dikatakan dia adalah yang suci. Dia harus tunduk patuh, taat sampai mati. Bang Hairul. Coba di sini poin pertanyaannya bukan merujuk kepada firman, Bang. Yesus itu siapa? Pertanyaannya, kenapa Anda menyembah sosok yang menyembah? Dan di mana sosok yang menyembah ini memperkenalkan sesembahan? Satu contoh, Gitu. dalam Markus 12:29, Yesus menyampaikan, memberitakan tentang siapa yang disembah, dan itu hukum yang terutama. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Ya, satu-satunya Tuhan yang benar. Sementara Anda juga menuhankan Yesus dan menyembah kepada Yesus. Nah, poin pertama pertanyaannya, kenapa Anda menyembah sosok? Di mana sosok ini menyembah kepada Tuhannya? Silakan Anda jawab pakai data, bukan firman, Bang. Firman lagi jualan bakso. Saya jawab ya. Karena memang ada Tuhan yang mengatakan ada yang mampu menuhankan hawa nafsunya, yang disebut dengan ilah. Jadi malu kita kalau kita membantah perkataan Tuhan. Malu ya. Bagaimana mungkin Tuhan berkata kalau tunggu dong, jangan pakai adab. Kamu bicara kelihatan ada tidak? Kelihatan sudah Ada tergoncang tidak? imanmu. Masalahnya kan kurang waras kayaknya. Yang tidak waras itu kalau sudah tergoncang imannya, kelihatan kok, orang bisa menilai. Dengar baik-baik ya Bang ya. Jika kita berpatokan Tuhan itu adalah Maha Kuasa dan Pencipta, bagaimana yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya? Apalagi itu perkataan siapa? Bingung saya dengan pola pikir begini. Ya? Jadi kalau dikatakan Tuhan itu kita tunduk, patuh, berserah, iya. Bagaimana lagi? Oke, Hairul. Ya. Berarti kalau kau samakan antara Yesus Tuhanmu dengan hawa nafsu, berarti derajatnya sama. Derajatnya sama. Orang yang menuhankan Yesus itu derajatnya sama dengan orang yang menuhankan hawa nafsu. Kenapa Kenapa kamu samakan manusia yang dari dengar. Bagaimana kamu menyamakan manusia yang dari roh kami menjadi hawa nafsu? Di mana otakmu, otak lurusmu, bro? Karena begini. Oke, kenapa? Bagaimana kamu samakan? Pertama begini, karena dua-duanya. Oke. Yesus oke. Karena Yesus sama-sama dengan hawa nafsu, sama-sama tidak bisa menciptakan. Hawa nafsu disembah, hawa nafsu tidak bisa mencipta, sama dengan Yesus. Hawa nafsu disembah, sama-sama tidak bisa menciptakan. Berarti derajatnya sama. Oh, berarti
Berarti kalau itu sama yang mengatakan hawa nafsu itu jadi Tuhan, tidak ngerti kalau Tuhan yang disebutkan itu tidak bisa mencipta. Begitu maksudmu, Felix? Lebih parah kamu Saya ini. tanya kepada Bang Hairul. Iya. Bang Hairul. Iya kan? Bang Hairul. Oke, saya tanya kepada Bang Hairul, jujur Bang Hairul. Hawa nafsu bisa mencipta tidak? Jangankan hawa nafsu, Bang, yang tidak kelihatan juga tidak bisa mencipta. Nyambung orang gila. Kok enggaknya? Kan hawa nafsu tidak nampak. Emang hawa nafsu kelihatan? Malu nggak kau? Orang gila. Saya lebih beradab. Kamu bilang saya gila, udah malu kamu kan? Memang malu kelihatan. Orang gila tuh, masa kita ngomong sama Nyerah. Iya, silakan ada tamu Bang Hosi. Kasih cukup dulu 100 Bang k Agus Herman. teman-teman ya. 100 k dulu. Oke, halo Bang Agus Herman. Halo. Agus Hermawan. Kenapa? Halo Bang. Oke. Kayaknya ini. Iya, yang kita yang waras ngalah. Kacau, yang mabuk ya. Ini banyak yang mau naiknya. Ya. Moro, selamat siang Mang Moro Play. Udah duduk dia Bang Rek? Belum. Mengkacau oten-oten nih. Udah Bang Marro, halo. Bang Marro. Halo. Halo Bang Marro, turun lagi. Halo Bang Udin. Bang Udin, halo. Bang Haris. Halo Bang Haris. Nggak ada orang. Silakan oten-oten di bawah, silakan naik. Silakan naik. Tapi namanya Hoirul Ustaz ya? Hoirul itu kan Islam ya? Suaranya nggak ada. Naik lagi dia. Diladeni Bang Rek. Sampai tidak sadar dia kalau di mute sendiri. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.